Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Kapita Selekta Statistika yang beranggotakan Andini Safira Salsabila, Syana Syafira, Taskia Insania Alayusefin, dan Benita Azara akan mempresentasikan hasil proyek 3 kami, yaitu mengenai analisis linear berganda untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pot buah yang dipanen. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat meningkatkan hasil produksi kakao dan meramalkan panen di masa yang akan datang dalam mengantisipasi jumlah bahan yang diperlukan untuk produksi. Dan dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu merupakan data sekunder dari hasil pohon untuk 244 pohon yang berbeda yang diambil sampelnya di sebuah lokasi di Pantai Gading selama periode 18 tahun, yaitu dimulai dari 1977 sampai 1994 selama bulan-bulan panen antara September dan Februari. Selanjutnya yaitu analisis statistika deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memberi gambaran dari seluruh variabel. Dalam penelitian ini, data berisi informasi tentang hasil pohon untuk 244 pohon yang berbeda dengan tipe data masing-masing 16 variabel berbeda sebagai berikut, yaitu terdapat dua, ada data numerik dan data kategorik, di mana data numeriknya terdapat HV, BLK, Wilt, Loss, T, SML, LRG, PCP, MaxT, MinT, MIT, SMI, dan LMI. Dan untuk data kategorik yaitu terdapat data ordinal di mana terdiri dari CAN, FLU, dan FLW. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis. Yang pertama, melakukan analisis data dengan statistika deskriptif, kemudian mencari korelasi antara variabel independen dan dependen, kemudian menentukan model terbaik menggunakan stepwise, lalu melakukan uji multikolinialitas untuk mengetahui korelasi antara variabel dengan nilai FIF-nya, dan kemudian melakukan uji autokorelasi untuk mengetahui adakah korelasi antar variabel, kemudian melakukan uji kenormalan data menggunakan uji normalitas, dan kemudian uji heterokedastisitas untuk mengetahui kehomogenan data. Kemudian uji kelayakan model atau goodness of fit model, lalu uji T dan uji F, dan kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya yaitu pemilihan variabel yang digunakan untuk mengeliminasi variabel independen yang tidak mempunyai hubungan dengan variabel dependen. Nah, untuk memilih variabel dilakukan pengujian koefisien korelasi untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara variabel dependen dengan seluruh variabel independennya. Dan untuk hipotesisnya yaitu terdapat H0 di mana tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y yang artinya nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dan untuk H1-nya yaitu terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y yang artinya nilai signifikan kurang dari 0,05. Berikut ini merupakan hasil tabel output SPSS, yaitu di mana kita dapat simpulkan bahwa jika tolak H0 maka artinya terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y, dan jika terima H0 maka artinya tidak terdapat korelasi antara variabel X dengan variabel Y. Dari hasil uji korelasi dan menggunakan logika didapatkan variabel X yang terdapat hubungan dengan variabel Y, yaitu BLK, Wilt, Loss, FLW, SML, MaxT, dan LMI. Langkah pertama dalam pemilihan model terbaik adalah menggunakan regresi stepwise. Dengan menggunakan aplikasi R, maka didapatkan model terbaik dengan stepwise, yaitu meliputi variabel BLK, Wilt, FLW, SML, MaxT, LMI, kemudian interaksi antara BLK dengan MaxT, dan interaksi antara FLW dengan MaxT. Langkah kedua yaitu dengan melakukan uji multikoliniaritas. Hipotesisnya yang pertama H0 sama dengan terdapat multikol antara variabel independen atau nilai VIF-nya lebih besar dari 10. Yang kedua H1 sama dengan tidak terdapat multikol antara variabel independen atau nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Berdasarkan output di atas, variabel yang memiliki nilai VIF lebih besar dari 10 akan dihapus, sehingga didapatkan model kedua dengan variabel X2 yaitu Wilt, X4 SML, X5 MaxT, dan X6 LMI. Uji asumsi klasik.
Asumsi klasik dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Pertama, ada uji autokorelasi. Hipotesisnya, H0 sama dengan terdapat autokorelasi dalam model atau nilai p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. H1 sama dengan tidak terdapat autokorelasi dalam model atau nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Dalam uji autokorelasi kali ini, uji yang digunakan adalah uji Darwin-Watson. Dari hasil output yang kita dapatkan, nilai p-value-nya itu sebesar 0,1737, yang artinya nilai p-value lebih besar daripada 0,05. Maka tolak H0, artinya tidak terdapat autokorelasi dalam model. Yang kedua, ada uji normalitas. Dengan hipotesis H0, residual tidak berdistribusi normal atau nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. H1 sama dengan residual berdistribusi normal atau nilai signifikan lebih besar daripada 0,05. Dalam uji normalitas kali ini yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel di atas didapatkan nilai signifikannya sebesar 0, yaitu nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05. Maka terima H0, yang artinya residual tidak berdistribusi normal. Karena residual tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan penaganan agar memenuhi asumsi uji normalitas dengan melakukan transformasi data menggunakan logaritma natural atau learn. Setelah dilakukannya transformasi data menggunakan logaritma natural atau learn, kembali dilakukan uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari tabel uji Kolmogorov-Smirnov didapatkan nilai signifikan sebesar 0,2. Maka nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, yang artinya tolak 0, yaitu nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas untuk mengetahui kehomogenan antar variansi dari residual model. Hipotesisnya H0 terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikannya kurang dari 0,05 dan H1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas jika nilai signifikannya lebih dari 0,05. Di sini kami menggunakan uji Gleicher. Uji Gleicher dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual. Didapatkan nilai signifikan dari variabel prediktor Wild, Max-T, SML, dan LMI ada yang kurang dari 0,05, maka terima H0, yang artinya terdapat gejala heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma natural atau learn. Selanjutnya, setelah melakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma natural atau learn, kita lakukan ulang uji Gleicher-nya. Didapatkan nilai signifikannya sudah lebih dari 0,05 semua. Maka tidak ada variabel yang memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05, yang berarti tolak H0, yang artinya sudah tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Oleh karena itu, uji asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya, uji kelayakan model dengan melihat nilai R-square-nya. Di sini, R-square dari model yang dipunya yaitu sebesar 16%. Karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi semua, maka kita dapat menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel prediktornya yaitu variabel prediktor dari Wild, Max-T, SML, dan MLI, di mana model regresinya adalah Y sama dengan min 82,439 ditambah 1,867x2 ditambah 1,249x4 ditambah 3,402x5 dikurang 7,660x6. Selanjutnya kita lakukan uji T, yaitu uji parsial antara variabel prediktor terhadap variabel Y-nya, di mana hipotesisnya dibagi menjadi 4 karena ada 4 variabel.
Hipotesis yang pertama, H0 beta 2 sama dengan 0, variabel X2 tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y, di mana variabel X2 sendiri merupakan variabel dari Wild, dan untuk hipotesis satunya, beta 2 tidak sama dengan 0. Variabel X2 atau Wild memberikan pengaruh terhadap variabel Y atau Hafi. Untuk hipotesis kedua, yaitu H0-nya beta 4 sama dengan 0, variabel X4 tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y, dan H1-nya beta 4 tidak sama dengan 0, variabel X4 memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian untuk hipotesis yang ketiga, H0-nya beta 5 sama dengan 0, variabel X5 tidak memberikan pengaruh yang linear terhadap variabel Y, dan H1-nya beta 5 tidak sama dengan 0, variabel X5 memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis 4, H0-nya beta 6 sama dengan 0, variabel X6 tidak memberikan pengaruh terhadap variabel Y, dan H1-nya beta 6 tidak sama dengan 0, variabel X6 memberikan pengaruh terhadap variabel Y. Di mana kriteria ujinya, jika nilai signifikannya kurang dari alfa, maka kesimpulannya tolak H0, dan jika nilai signifikannya lebih dari alfa, maka kesimpulannya terima H0. Di mana alfa di sini adalah taraf signifikan, yang kita gunakan adalah 0,05 atau 5%. Kemudian ini merupakan tabel dari uji T untuk nilai signifikan dari variabel prediktor masing-masing. Nah, setelah melihat hasil output SPSS dengan melihat nilai signifikasi, maka kita dapat menyimpulkan bahwa keempat variabel tersebut memiliki nilai signifikasi di bawah p-value 0,05, yang artinya tolak H0, atau dengan kata lain, variabel X2, X4, X5, dan X6 memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Selain itu, kita juga perlu melakukan uji secara simultan dengan uji F, yaitu kita ingin melihat apakah ada pengaruh secara keseluruhan dari variabel X terhadap variabel Y. Dengan hipotesis H0, beta 2 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan beta 6 sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh secara simultan, dan H1-nya paling tidak ada satu beta I tidak sama dengan beta J, atau ada pengaruh secara simultan dari variabel X terhadap variabel Y. Kriteria ujinya, jika nilai signifikasi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Sedangkan jika nilai signifikasi lebih besar dari alfa, maka H0 diterima, di mana alfa yang akan kita gunakan yaitu 5%. Nah, berikut ini adalah hasil output dari uji F. Nah, nilai signifikasi yang kita peroleh yaitu senilai 0. Jadi, karena dia kurang dari 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa hipotesis H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh secara simultan dari variabel X terhadap variabel Y. Adapun kesimpulan yang kami peroleh dari pembahasan proyek 3 kali ini adalah setelah memenuhi uji asumsi klasik multikolinearitas, autokorelasi, normalitas, dan heteroskedastisitas, kami memperoleh model regresi untuk pengaruh banyak buah pot yang dipanen yang dijelaskan dengan keempat variabel bebas berupa Wild, SML, Max, dan LMI. Model regresinya dijelaskan sebagai berikut. Y sama dengan min 82439 ditambah 1867X2 ditambah 1249X4 ditambah 3402X5 min 7660X6, yang artinya hasil panen pot buah kakao dipengaruhi oleh variabel banyak jumlah pot sedang pada akhir bulan, jumlah kerugian bulanan, rata-rata suhu maksimum, dan rata-rata kelembaban tanah bulanan. Cukup sekian hasil pemaparan presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.